Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fadilah dengan NIM 2403008 dari Prodi Teknologi Pasca Panen. Di sini saya akan menampilkan hasil praktikum mata kuliah Botani Umum dengan judul Sel dengan dosen pengampu Cik Salmiati, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Yang pertama, latar belakang. Baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom seperti organisme yang kompleks. Umumnya dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan, maka materi tentang sel ini berperanan penting pada mata kuliah botani dasar ini. Apapun yang terjadi pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel, terlebih sel tumbuhan, sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana sejarah struktur sederhana ini disebut sel? Bagaimana struktur dasar sel pada organisme? Apa saja zat-zat penyusunnya? Serta benda-benda hasil metabolisme yang bisa ditemukan di dalam sel tumbuhan tersebut. Berikutnya tujuan praktikum, yaitu yang pertama, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel, antara lain vakuola dan isinya. Benda-benda ergastik misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lender, minyak, butir aleuron. Yang kelima, membedakan sel hidup dan sel mati. Selanjutnya ada metode praktikum alat. Alat yang harus disediakan, bahan yang digunakan dalam praktikum. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Pembuatan preparat, sayatan, penyayatan. Gunakan silet atau pisau bedah untuk menyayat daun durian setipis mungkin. Tujuannya adalah mendapatkan sayatan yang transparan agar dapat diamati di bawah mikroskop. Pembuatan preparat. Letakkan sayatan tipis daun durian di atas kaca preparat. Jika menggunakan pewarna, tetesi dengan pewarna terlebih dahulu. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Pengamatan di bawah mikroskop. Pembuatan preparat kerokan. Jika ingin mengamati trikoma, rambut-rambut pada daun, bisa juga dibuat kerokan dari permukaan daun. Kerokan tersebut kemudian ditempatkan di kaca preparat, ditetes siar atau pewarna, dan ditutup dengan kaca penutup. Pengamatan. Letakkan kaca preparat di atas meja objek mikroskop. Amati sayatan daun di bawah mikroskop dengan perbesaran yang sesuai. Buat gambar dari hasil pengamatan pada kertas atau buku catatan. Ini merupakan hasil laporan praktikum sementara. Materi selanjutnya pembahasan hasil praktikum. Yang pertama ada sel daun royo discolor, memiliki dinding sel yang tebal dan kaku, tersusun oleh selulosa yang berfungsi memberi bentuk tetap pada sel. Sel ini mengandung kloroplas yang berperan dalam fotosintesis dan sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam sel. Pada daun royo discolor, plasmolisis dapat terjadi ketika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, yaitu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada di dalam sel. Hal ini menyebabkan air keluar dari vakuola sel, sehingga protoplasma terlepas dari dinding sel dan vakuola menyusut. Proses plasmolisis ini dapat diamati dengan mikroskop menggunakan irisan tipis daun bagian epidermis yang berwarna ungu. Singkatnya, sel daun royo discolor memiliki struktur khas dengan dinding sel tebal, kloroplas, dan sitoplasma, serta dapat mengalami plasmolisis saat terkena larutan hipertonik yang menyebabkan keluarnya air dari sel dan perubahan bentuk sel. Kedua ada sel batang bayam, memiliki dinding sel yang bervariasi ketebalannya sesuai fungsi jaringan, dengan beberapa sel memiliki dinding sekunder yang mengandung lignin untuk memperkuat batang. Batang bayam umumnya lunak, berbentuk bulat, dan mengandung banyak air sehingga mudah tumbuh dan berkembang secara mikroskopis.
Sel epidermis batang bayam dapat menyerap pewarna dengan intensitas berbeda, menunjukkan variasi struktur dan fungsi antar jaringan penyusun batang. Singkatnya, sel batang bayam terdiri dari jaringan epidermis, kolenkim, sklerenkim, endodermis, silam, floem, dan empulur yang bekerja sama mendukung kekuatan, transportasi, dan penyimpanan dalam batang tanaman bayam. Yang ketiga ada sel batang. Daun begonia memiliki struktur yang bervariasi tergantung pada usia dan jenis begonia. Pada batang muda, sel-sel epidermis berdinding tipis, dan korteks terdiri dari lapisan luar sel kompak dengan dinding tebal serta sel parenkim, berdinding tipis di bagian dalam. Jaringan pembuluh memiliki sistem Hustel dengan berkas terpisah, dan sinar meduler parenkim. Yang keempat ada sel empulur batang. Ketela pohon singkong adalah jaringan dasar yang terletak di bagian tengah batang. Sel-sel empulur ini umumnya berukuran besar, berbentuk segi 6 atau bulat, dan memiliki ruang antar sel yang cukup besar sehingga terlihat empuk dan lunak seperti gabus. Sel empulur biasanya mengandung vakuola besar yang berisi cadangan makanan seperti pati, dan dinding selnya tipis, sehingga sel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan membantu mempertahankan kekakuan batang melalui tekanan turgor. Warna empulur batang ketela pohon biasanya putih dan mudah ditemukan terutama pada batang muda. Yang kelima ada sel daun durian, terdiri dari beberapa jenis sel yang membentuk struktur dasar daun dan berperan penting dalam proses fotosintesis serta pertukaran gas. Lapisan epidermis daun durian terdiri dari sel-sel epidermis yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Dan di antara sel epidermis terdapat sel khusus yang mengapit stomata, yaitu celah kecil untuk pertukaran gas. Singkatnya, sel daun durian terdiri dari epidermis dengan sel penjaga stomata, jaringan mesofil yang kaya kloroplas untuk fotosintesis, serta struktur yang mendukung fungsi pertukaran gas dan perlindungan daun. Yang terakhir ada sel buah pir, memiliki jaringan sklerenkim yang dominan, terutama berupa sel-sel skleret atau sel batu berbentuk brachisklerat yang memberikan tekstur keras dan berpasir pada daging buah pir. Sel sklerenkim ini memiliki dinding sel yang sangat tebal dan mengandung lignin, sehingga setelah sel mati, dindingnya tetap kuat dan berfungsi sebagai penopang dan pelindung mekanis buah. Jaringan sklerenkim biasanya tersusun dalam satu lapis di sekitar bagian buah, memberikan kekuatan pada daging buah pir dan membuatnya terasa berpasir saat dimakan. Sel buah pir terutama terdiri dari sel sklerenkim sklerit yang berdinding tebal dan mati, berperan memberikan kekuatan dan tekstur khas pada buah pir. Kesimpulan dari hasil praktikum ini adalah: pertama, sel tumbuhan memiliki struktur khas seperti dinding sel dan plastida yang membedakannya dari sel hewan. Kedua, dinding sel tumbuhan tersusun atas lamina tengah, dinding primer, dan dinding sekunder yang mendukung kekuatan dan struktur sel. Ketiga, komponen protoplasmik utama seperti inti, kloroplas, dan aliran sitoplasma berperan penting dalam aktivitas dan metabolisme sel. Keempat, komponen non-protoplasmik seperti vakuola dan benda ergastik berfungsi sebagai penyimpanan dan pelindungan dalam sel tumbuhan. Kelima, sel hidup aktif secara metabolik, sedangkan sel mati tidak memiliki aktivitas dan biasanya hanya tersisa struktur pendukungnya. Berikut merupakan daftar pustakanya. Terima kasih telah mendengarkan hasil praktikum dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.